Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Setiawati dengan NIM 235211227 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 4F. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk, serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Oke, jawaban dari soal yang pertama yaitu warga negara dan penduduk memiliki perbedaan mendasar dalam konteks hukum dan status di Indonesia. Ada 3 yang mendasari perbedaan tersebut. Yang pertama, dilihat dari status kewarganegaraannya sendiri. Warga negara adalah individu yang secara resmi diakui sebagai bagian dari negara. Sedangkan penduduk itu mencakup semua orang yang tinggal di suatu wilayah, baik warga negara maupun warga negara asing yang biasa kita sebut dengan WNA. Yang kedua, yaitu dilihat dari tujuan tinggal. Warga negara memiliki tujuan untuk tinggal secara permanen, sementara penduduk bisa tinggal hanya untuk sementara, seperti mereka berwisata atau pekerja asing. Yang ketiga, dilihat dari hak dan kewajiban. Warga negara memiliki hak dan kewajiban itu penuh, teman-teman, termasuk berpartisipasi dalam pemerintah. Sedangkan penduduk itu yang bukan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang lebih terbatas. Selanjutnya, apa sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Kita simak videonya sih. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan hak kita sebagai warga negara Indonesia dulu ya. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara Indonesia yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kita ketahui, kita sering kan mengikuti pemilihan umum presiden, bupati, dan gubernur. Nah, kita memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Yang kedua, yaitu hak kita untuk mendapatkan pendidikan. Kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan sampai pendidikan menengah ke atas. Gitu. Yang ketiga, kita memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang keempat, kita memiliki hak atas perlindungan hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia juga memiliki hak untuk perlindungan hukum sendiri. Oke, yang selanjutnya, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu apa aja sih? Yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, kewajiban kita untuk membayar pajak. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus membayar pajak tepat waktu, teman-teman. Jangan kita menjadi warga negara yang tidak baik karena tidak membayar pajak. Yang ketiga, yaitu kewajiban kita ikut serta dalam pembelaan negara jika diperlukan. Jadi, kalau negara itu membutuhkan kita sebagai warga negara yang baik, itu mempunyai kewajiban untuk membela negara kita. Begitu. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari soal nomor 1 yaitu warga negara Indonesia memiliki status hukum yang memberikan mereka hak dan kewajiban tertentu yang tidak dimiliki oleh penduduk yang bukan warga negara Indonesia. Oke, soal nomor 2. Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mencerminkan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, namun tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Lah, apa saja sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di sini aku akan memberikan 3 contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Masyarakat yang berbeda agama saling menghormati dalam perayaan keagamaan
Contohnya seperti kita seorang muslim menghormati perayaan Natal dan seorang Kristen itu menghormati perayaan yang ada di agama muslim. Lah, contoh itu memberikan rasa toleransi beragama antar umat muslim dan Kristen begitu. Yang kedua, yaitu menghadiri acara budaya dari suku lain seperti festival seni atau makanan tradisional untuk saling memahami dan menghargai keanekaragaman budaya. Lah, contoh yang kedua itu menggambarkan kita saling menghormati perayaan budaya yang berbeda antara budaya satu dan budaya yang lain. Yang ketiga yaitu dalam komunitas warga dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, membersihkan lingkungan tanpa memandang perbedaan. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekitar, baik itu dari agama Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Dengan demikian, kesimpulan untuk soal nomor 2 yaitu Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting dalam menjaga kerukunan dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi walaupun kita memiliki perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, kita menjadikan kita sebagai warga negara yang memiliki persatuan dan kesatuan yang satu, yaitu tetap walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu adalah prinsip ataupun makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Oke, soal nomor 3 yaitu uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri berawal dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI yang didirikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI sendiri bertugas merumuskan konstitusi untuk negara yang baru merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dibentuk untuk menyusun Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, dilanjutkan dengan sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang itu menghasilkan rancangan undang-undang dasar yang kemudian disiapkan untuk disahkan. Selanjutnya, setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Pengesahan ini menandai langkah penting dalam menegakkan hukum dan pemerintah di Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, itu tadi adalah sejarah singkat tentang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa saya jelaskan secara singkat melalui video ini. Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 4, yaitu analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang kita ketahui sendiri teman-teman, era sekarang itu era digital yang mungkin teknologi-teknologi itu semakin canggih. Baik itu teknologi yang biasa kita gunakan, teknologi mesin, teknologi AI, dan lain sebagainya. Dalam menjaga kedaulatan negara di era digital sekarang ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mempertahankan integritas dan keamanan nasional. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Tantangan yang pertama yaitu keamanan cyber. Keamanan cyber menjadi ancaman serius bagi infrastruktur krisis negara.
Indonesia mencatat lebih dari 1,6 miliar serangan cyber pada tahun 2021 yang menjadikannya salah satu negara paling rentan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pertahanan cyber yang kuat itu sangat diperlukan. Mengingat sekarang era digital itu semakin lama semakin canggih, kita harus memiliki keamanan cyber yang kuat yang harus dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua yaitu disinformasi dan hoax. Kita ketahui sendiri penyebaran informasi palsu melalui media sosial yang sekarang ini banyak itu membuat atau dapat mempengaruhi opini publik dan mengganggu proses demokrasi. Hal tersebut mempengaruhi dan memperburuk polarisasi sosial dan politik yang ada di masyarakat Indonesia saat ini, apalagi di era digital sekarang ini. Oke, yang ketiga yaitu ketidaksetaraan akses teknologi. Meskipun teknologi itu membuka akses informasi yang lebih luas, masih terdapat ketidaksetaraan dalam hal akses teknologi itu sendiri. Hal tersebut menciptakan kesenjangan dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Yang keempat yaitu privasi dan keamanan data. Pengumpulan data pribadi tanpa pengaturan yang memadai dapat menimbulkan resiko terhadap privasi individu kita. Pelindungan data menjadi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Di era digital sekarang ini, kita harus memiliki privasi atau keamanan data yang baik untuk menjaga perlindungan data pribadi kita. Terus yang terakhir yaitu yang kelima, ketergantungan pada teknologi asing. Ketergantungan pada teknologi asing ini seperti kita tergantung pada negara Cina yang memiliki teknologi ataupun mesin-mesin yang canggih. Ini dapat menciptakan resiko tekanan politik dan mengurangi kemampuan negara untuk bertindak secara independen. Kesimpulan dari tantangan-tantangan tersebut yaitu Indonesia perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan kolaboratif, termasuk memperkuat literasi digital masyarakat serta meningkatkan kerjasama internasional dalam keamanan cyber untuk melindungi kedaulatan negara di era digital sekarang ini. Jadi Indonesia perlu mengembangkan strategi yang lebih dan memperluas jangkauan keamanan untuk menjaga privasi atau data diri masyarakat Indonesia. Sekian jawaban soal UTS dari saya. Bila ada salah katanya itu datanya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.